Halo semuanya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Hanzul Akbar Fansyah dengan NPM 241506160. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan memberikan alasan kenapa saya membuat video ini yang akan saya upload ke YouTube. Alasannya adalah karena ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak Wahyu Eko selaku dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman di semester 1. Jadi saya di sini diberikan studi kasus A. Pada kasus ini kita memanggil kembali tugas flowchart dan shortcode tuku buku, lalu ditambahkan file hasil cetak struk belanjaan. Contoh struk seperti pada gambar di bawah ini. Setiap kelompok dapat membuat struk dengan format kreativitas kelompok masing-masing. Seperti yang kalian bisa lihat di bagian sini, ya ini adalah struknya. Oke, jadi yang akan saya lakukan pertama adalah menunjukkan flowchartnya. Dan di bagian sini sudah saya tunjukkan flowchartnya. Jadi yang pertama ada start, program dimulai. Lalu program akan menampilkan selamat datang di LBooks. LBooks adalah variabel yang sudah saya deklarasikan dengan nilai konsisten atau dengan data konsisten pada penginisialisan variabel. Selanjutnya ada deklarasi variabel nama pelanggan. Setelah itu pelanggan user diminta untuk menginputkan nama pelanggan. Setelahnya akan masuk ke tampilan menu atau program utama yang saya buat. Di bagian sini ada 4 case. Yang pertama untuk membeli buku tulis, case kedua untuk buku gambar, dan case ketiga untuk memasukkan uang, pembayaran, dan hitung kembalian. Setelah itu di case keempat akan menampilkan struk belanjaannya. Oke, jadi setelah itu di bagian sini ya, kalian bisa lihat di bagian sini, itu nanti bakal langsung turun deklarasi variabel, pilihan menu, jumlah buku tulis, dan jumlah buku gambar. Nah, di sini ada input pilihan menu, itu ada 1-4. Case 1 digunakan ketika pelanggan atau user membeli buku tulis. Case kedua digunakan untuk membeli buku gambar case kedua digunakan apabila kondisinya si pelanggan atau user membeli buku gambar. Case ketiga digunakan untuk menampilkan total belanjaan, terus untuk memasukkan uang pelanggan serta kembalian pelanggan. Setelah itu ya kalian bisa lihat sini ketika dia memilih nilai 1 adalah input jumlah buku tulis, lalu masukkan selanjutnya adalah tambahkan jumlah buku tulis, ya kan. Di sini akan muncul buku tulisnya berapa, lalu nanti ada ditampilkan di program saya itu buku tulis yang telah dipilih berapa. Misalkan pada pertama saya memilih, pokoknya nanti ditunjukin deh di dalam program itu kayak buku yang telah dibeli adalah 1. Nah, begitu juga di program kedua. Kalau misalkan di program ketiga itu ketika user atau pelanggan sudah sudah membeli buku, maka akan muncul deklarasi total harga, jumlah bayar, dan kembalian. Sini juga ada rumus-rumusnya, kalian bisa lihat sendiri. Dan akan ditampilkan total harga, dan user diminta menginputkan jumlah bayar, lalu jumlah bayar. Semisal ada kondisi if di sini, semisal uang yang dibayar oleh user itu kurang, maka program tidak akan jalan, langsung end. Ya, jika bernilai benar atau lebih jumlah uang yang dibayarkan dari total harganya, maka program akan melooping ke bagian sini dan bisa langsung ke end. Ketika selesai menginputkan dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan di program saya, program akan kembali ke atas, tampilkan menu utama lagi, dan user diminta untuk masuk ke case keempat, yang dimana untuk mengeluarkan struk belanjaan. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan shortcode yang telah saya buat untuk studi kasus ini. Bentar ya guys. Jadi, di sini saya buat 2 shortcode. Shortcode yang pertama ada file eksternal, dan shortcode yang kedua itu cuma di terminal aja si struknya. Oke. Jadi di sini saya menggunakan beberapa fungsi, ada fungsi iostream, iomanip, string, cstd_lib, dan fstream. Selanjutnya using namespace std untuk mempersingkat atau menyederhanakan sebuah program, si in dan si out-nya.
Terus di program utama di sini ada beberapa variabel dengan nilai konsisten karena emang nilainya tidak akan saya rubah karena inilah nama toko dan nilai ini buku inilah tetap. Untuk selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada menampilkan judul toko, selamat datang nih kayak yang di flowchart tadi. Selanjutnya input nama pelanggan. Nah di sini kita masuk ke bagian program loopingnya ya. Kalian bisa lihat di sini si out ada 1, 2, 3, 4, 6 baris. Jadi si out ini untuk memberikan panduan kepada user case mana yang akan dimasuki oleh user. Nah kalian bisa lihat di case ke-1 masukkan jumlah buku tulis, terus ada si in-nya, masukkan jumlah buku tulis, ditambah jumlah tambah sama dengan jumlah. Ini kayak apa ya? Rumusnya ini dipersingkat aja. Terus ada si out, Anda memilih jumlah total bukunya, buku total saat ini adalah bla 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 bla. Terus ada di case kedua sama aja, cuma bedanya ini buku gambar. Terus case ketiga adalah ini ya untuk menghitung tadi kembalian, terus akan menampilkan total harga dari buku-buku yang kita beli sama menginputkan uang pelanggannya. Bagian sini ada rumusnya. Saya di sini nggak pakai fungsi untuk ini. Karena program yang saya buat cukup sederhana, maksudnya kayak nggak panjang-panjang amat, jadi saya pikir nggak perlu fungsi yang gimana gitu guys. Untuk selanjutnya di bagian sini, ya kalian bisa lihat kenapa saya menggunakan return 1 di sini. Karena ketika uang dibayarnya itu kurang dari total harga, kan ya itu nggak mungkin. Kalau misalkan di sebuah toko ya, itu nggak mungkin. Jadi return 1 untuk biar si program ini nggak mengeksekusi program-program yang di bawahnya ketika nilainya tidak memenuhi. Terus nah, di case keempat saya menggunakan offstream. Offstream adalah offstream adalah salah satu perintah atau sebuah variabel yang dapat kita akses dengan menggunakan fungsi fstream. Nah, di sini offstream itu adalah bentuk variabelnya dan outfile itu adalah nama variabel dari si offstreamnya. Terus selanjutnya outfile open struct txt. Nah, struct txt ini adalah struct yang ini adalah file si struknya tadi, file eksternalnya ya, di luar terminalnya. Saya akan menampilkan di bagian yang lainnya, maksudnya di shortcut yang lain yang tidak saya gunakan offstreamnya ya, di bagian case keempatnya. Kalian bisa lihat di sini. Oh ya, kenapa saya menggunakan clear screen? Biar rapi aja ketika ini nanti di terminal ya, biar nggak banyak yang ditampilkan di terminal ketika si user ingin menampilkan si struknya tadi, biar gampang aja dilihatnya. Oke, kita balik lagi ke program utamanya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini menampilkan nih, kalian bisa lihat ya, menampilkan hanya buku yang dibeli. Ini di struk nanti ini cuma ditampilin bukunya aja yang dibeli. Kalau misalkan bukunya nggak dibeli, itu nggak akan masuk ke dalam struknya. Makanya saya menggunakan kondisi if di sini. Oke. Mungkin itu untuk sekarang di bagian terakhir saya akan coba run tugas yang ini run yang nggak pakai si fungsi fstream ya. Saya akan coba run di sini. Oke, selamat datang di Albooks. Oh ya, tadi saya sempat menggunakan getline dan fungsi string itu untuk ini guys, membantu kita menambahkan spasi pada si stringnya ini, si variabel stringnya. Nih, misalkan saya beli buku tulis aja, misalkan saya beli 1, langsung ketiga, total harga adalah 5.000, saya masukkan 10.000 gini ya, langsung 4. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini ini cuma ada tulisan buku tulis saja karena emang yang dibeli oleh si emang yang dibeli ini cuma buku tulis, jadi nggak memunculkan buku gambar. Makanya saya tambahin if. Nah, ini kan masih muncul di terminal nih, ini nggak ada file eksternalnya. Ini saya tunjukkan program saya yang satunya, yang ini saya coba run, sama aja. Misalkan saya beli buku tulis 1. Oh ya, ini program saya juga bisa kayak gini guys. Misalkan sebelumnya saya udah masukin si buku tulisnya 1, terus saya si pelanggan ini beli lagi, misalkan beli buku tulis lagi, jumlahnya 2. Nah, kalian bisa lihat ini total saat ini adalah bukunya adalah 3. Oke, lanjut ke beli buku yang selanjutnya 3 juga.
Terus kita tampilin berapa uang harus dibayar serta menginputkan uang kita adalah 60.000. Misalkan kita masukin 65.000. Nah, kembaliannya adalah 5.000 serta selanjutnya saya akan menampilkan si pilih case keempat ya untuk menampilkan si struk belanjaannya. Sini kalian bisa lihat di terminal ini kosong karena kan emang si output di struknya tadi itu dialihkan ke sebuah file yang dibuat dengan ekstensi .exe dengan nama struk ya. Di sini saya coba buka aja di di dev C++ nya. Ini mana ya namanya? Ini dia. Kalian bisa lihat di sini sesuai kan sama yang di terminal enggak ya, tadi sesuai kan yang sama yang di terminal tadi yang sudah di clear screen ya sayangnya. Nama pelanggan adalah Handil Akbar Fansya, buku tulisnya 3 dikali 5.000 adalah 15.000 dan buku gambar 3 dikali 15.000 adalah 45.000. Setelah harganya sekian, 45 tambah 100, 45 tambah 15 60.000, uang dibayarnya adalah 65.000. Tepian aja ya, uang dibayar 65.000 karena nggak mungkin. Kembaliannya adalah 5.000. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait studi kasus kali ini. Ya, saya harap teman-teman yang menonton video saya dapat memahami sedikit penjelasan singkat saya tentang juga studi kasus kali ini, dan saya mohon maaf kepada Bapak dosen karena saya telat mengumpulkan tugasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.